Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ananta Hendrawan. Saya dengan nomor NPM 215112. Saya dari program studi ilmu hukum. Di sini saya akan membahas materi yang bersangkutan dengan ujian akhir semester saya, mata kuliah hukum adat, dengan dosen pengampu Ibu Rina Syariani Sarullah, PhD, dan Ibu Winda Fitri, SHMH. Masuk ke dalam materi 1, yaitu pengantar hukum adat. Mengenai hukum adat, sebelumnya apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan adat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa. Perkembangan masyarakat desa negara Indonesia sangat unik karena tidak hanya budaya dan alamnya, tetapi juga kebiasaan yang ada yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan kita patut syukuri dengan adanya keragaman ini. Contohnya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 1128 suku yang beragam dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya undang-undang yang menggunakan asas-asas hukum adat. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, seperti tentang hak milik, hak ulayat, dan tanah ulayat. Hukum adat memiliki peranan yang penting di Indonesia yang memberikan dasar corak tersendiri terhadap sistem hukum nasional dan juga sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Apa arti adat? Adat dalam bahasa Arab artinya kebiasaan yang berulang-ulang. Tidak laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dalam waktu yang lama. Mengapa bisa terciptanya adat? Karena ada 4 faktor di sini, yaitu 1, adanya tingkah laku seseorang, 2, dilakukan terus-menerus, dan yang ketiga, adanya dimensi waktu, yang keempat, diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Awal mula terciptanya hukum adat karena dimulai dengan adat istiadat, yaitu tingkah laku seseorang yang terus menerus dalam waktu yang lama dan diikuti oleh masyarakat, dan adanya perintah, larangan, sanksi, dan keputusan penguasa dari ketua adat. Maksudnya, apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi, kemudian menjadi hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial. Menurut Profesor Dr. Seynouk Hugraini dalam buku The Adjers menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat res, yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan menurut Sujono Sukanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia mengemukakan bahwa kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, bersifat paksaan, mempunyai sanksi, dan menimbulkan akibat hukum. Yang disebut hukum adat, apa saja unsur hukum adat? Adanya tingkah laku yang dilakukan terus-menerus, adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur, adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut, adanya keputusan kepala adat, adanya akibat hukum atau sanksi tidak tertulis, ditaati karena kepatutan dan kewajiban dari seorang ahli bernama THR, terkenal dengan teori keputusan. Artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat, hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Sujono Sukanto mengatakan kebiasaan yang diterima sebagai kaidah dan menjadi memiliki daya mengikat. Apa itu tata kelakuan dalam hukum adat? Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat. Kaidah yang memerintahkan atas sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya, juga salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.
Apa saja sumber hukum adat? Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat. 2. Kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, ugiran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. Yang keempat, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Masuk ke dalam materi 2, yaitu hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Bagaimana hukum adat dalam pembentukan hukum nasional? Hukum adat sering disebutkan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat yang selalu bergerak dan bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkait pada formalitas tertentu, juga sebagai jati diri sistem hukum Indonesia. Yang kedua, pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan Eropa atau yang dipersamakannya contohnya negara Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Negara tersebut mempunyai hukumnya tersendiri. Yang kedua, golongan Timur Asing, penduduk warga negara Indonesia yang keturunan Tionghoa dan yang dipersamakannya Jepang, Korea, Vietnam, dan lain sebagainya. Penduduk warga negara Indonesia keturunan Arab dan yang dipersamakannya India, Afghanistan, dan Afrika. Nah, golongan ini juga mempunyai hukumnya tersendiri. Tetapi jika mereka menginginkan mengikuti hukum Eropa, itu namanya disebut penundukan. Yang ketiga, golongan pribumi atau bumi putra mempunyai hukum adatnya masing-masing, tetapi yang menarik dari golongan pribumi ini, setiap masyarakat mempunyai adatnya masing-masing di seluruh Nusantara Indonesia. Personalitas yang terikat oleh hukum adat, bahwa hukum adat pada prinsipnya hanya berlaku bagi golongan pribumi atau bumi putra, golongan Eropa dan golongan Timur Asing pada tidak tunduk pada hukum adat tetapi hanya tunduk pada undang-undang. Yang keempat, lembaga pendudukan dibagi 2, yaitu 1. Pendudukan sukarela, yaitu ada seluruhnya untuk sebagian dari suatu perbuatan tertentu. Yang kedua, pendudukan anggapan diam-diam atau diam-diam, yaitu asas kehendak pemerintah. Contohnya pendirian, firma sipil, pembuatan akte notaris, pembuatan perjanjian-perjanjian, dan hipotek. Lalu bagaimana hubungan antara hukum adat dengan adat istiadat? Adat itu adalah kebiasaan, istiadat adalah dilakukan secara terus-menerus, secara turun-temurun dalam waktu tertentu, dalam masyarakat tertentu. Lalu jika adat tersebut diberikan sanksi bagi yang melanggarnya, maka berubah menjadi hukum adat. Perbedaan adat istiadat dengan hukum adat. Menurut THR, suatu adat istiadat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat. Menurut Van Vollenhoven, suatu kebiasaan atau adat istiadat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Yang ketiga, menurut Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat istiadat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis. Sedangkan adat istiadat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral atau suci, sedangkan adat istiadat tidak mempunyai nilai atau biasa. Jadi, hukum adat tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi dan dilakukan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi di perkembangan hukum adat di Indonesia. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah agama seperti agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Lalu karena faktor politik kerajaan seperti Sriwijaya, Airlangga, Majapahit, kemudian masuknya bangsa-bangsa dari luar seperti Arab, Cina, Eropa. Selanjutnya, hubungan antara agama dengan hukum adat. Vandenberg mengeluarkan teori receptio in complex bahwa hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat itu. Namun teori ini dibantah oleh Snokhuk-Roge dan Van Vollenhoven melalui teori resepsinya bahwa hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Lalu diperkuat oleh Profesor Sayuti Talib dalam teori resepsi Cacio, bahwa hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Lanjut ke materi 3. Hukum adat dilihat dari segi kebudayaan. 1. Hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.
yaitu corak dan sifat hukum adat. Tradisional, keagamaan, komunal, konkret, terbuka, dan sederhana dapat berubah sesuai dengan keadaan, tidak dikodifikasi, musyawarah mufakat. Masuk ke tradisional, bersifat turun-temurun dari nenek moyang hingga zaman sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Masuk ke dalam keagamaan, menurut Sujono, perilaku hukum atau kaidah hukum yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau magis, yaitu animisme, dinamisme, kepercayaan terhadap roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang, dan juga kepercayaan terhadap Tuhan. Terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu dan pertolongan. Kebersamaan masyarakat adat mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Dalam konsep pemikiran hukum adat, individu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan fungsinya masing-masing individu adalah dipandang untuk melangsungkan fungsi dan kelangsungan masyarakat. Contoh adanya tanah desa, penggairan sawah bersama, hutan adat, koperasi, dan lain sebagainya. Konkret, terang, dan tunai. Menurut Sujono, konkret jelas, nyata, berwujud satunya perkataan dan perbuatan benar merupakan relasi dari perkataan. Misal, asas jual beli hak atas tanah bersifat konkret dan terang dan tunai. Artinya satu konkret akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara nyata atau konkret perbuatan hukum jual beli yang dilakukan atau jual beli didahului dengan uang panjar sebagai tanda jadi. 2. Terang jual beli tanah menurut hukum adat adalah harus dihadapkan kepala desa untuk memenuhi syarat terang, bukan perbuatan hukum yang gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, tunai. Dalam hukum adat, transaksi jual beli tanah harus bersifat cash and carry, terbuka dan sederhana. 1. Terbuka selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau telah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Masuk ke sederhana, menurut Hillman, sederhana itu tidak rumit, tidak banyak administratif, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai, dapat berubah sesuai dengan keadaan. Keadaan hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. Tidak dikodifikasi, hukum adat sebagai besar tidak tertulis. Musyawarah mufakat untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan sebagai sarana penyelesaian atau perselisihan atau sengketa berdasarkan asas rukun. Dilakukan secara rukun dan damai serta saling memaafkan. Perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum lain. Dalam sistem hukum barat, bentuk hukumnya bersifat tertulis, sedangkan sistem hukum adat bersifat tidak tertulis. Dalam sistem hukum barat, hukumnya bersifat individu atau adanya hukum perorangan dan hukum keadaan, sedangkan sistem hukum adat bersifat komunal atau bersama. Dalam sistem hukum barat, segala sesuatunya harus bersifat logis dan normal dan rasional. Sedangkan sistem hukum adat bersifat religio-ragis. Dalam sistem hukum barat, untuk merubah hukum harus melalui proses politik. Sedangkan sistem hukum adat untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik, melainkan secara natural. Dalam sistem hukum barat, dalam hukum administrasi dan di birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang. Sedangkan sistem hukum adat dalam administrasinya tidak memerlukan proses yang panjang atau sederhana. Pembandingan hukum adat. Ilmu hukum adat dibagi dua, ada private dan public. Contoh public adalah seperti hukum pidana adat, ilmu negara adat, hukum administrasi negara adat, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh private seperti perkawinan adat, keluarga adat, waris adat, hukum ekonomi adat. Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.
Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat, serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat, dan strukturnya masing-masing. Masuk ke materi 9, yaitu materi mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat hanya berlaku pada golongan bumi putra di samping hukum waris Islam. Jika terjadi sengketa waris, hukum waris, maka Mahkamah Agung yang menetapkan pengertian menurut Terhaan dalam bukunya Beginsel and Stelsel van het Recht mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan berjalan tentang penerusan dan pengperan kekayaan materi dan imateri dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Unsur mutlak waris yakni 1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Dan yang ketiga, harta warisan atau harta peninggalan yang kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu. Sifat dari hukum adat waris yaitu konsep pembatasan hibah tidak mengenali, akan tetapi hukum adat tidak menetapkan persamaan hak. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya pembagian yang dibagi-bagi. Memberi kepada anak angkat hak nafkah dan harta peninggalan orang tua angkatnya dikenal sistem pengganti waris bersama berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat atau macam, asal dan masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Sistem hukum waris adat. 1. Sistem kewarisan individual. Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa. Sistem kewarisan kolektif. Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama ahli waris. Misalnya, harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan, hanya dapat dipakai hak pakai. Sistem kewarisan mayorat serta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Dalam sistem patrilineal, pada daerah Batak, selama tidak menikah lalu dengan orang lain, janda tetap berkedudukan di tempat kabarat suami. Janda tetap berhak menikmati harta peninggalan suami sampai ia menikah lagi. Meski demikian, kedudukan janda tetap bukan ahli waris dalam sistem matrilineal. Di Minangkabau, duda tidak mewaris dan istrinya yang wafat. Ia tetap berhak mendapatkan harta peninggalan suami sampai menikah lagi. Dalam sistem parental, jika mereka tidak mempunyai anak selama perkawinan, harta warisan setengah bagiannya untuk janda dan yang setengah bagiannya untuk keluarga dari suami, atau seharusnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi. Hibah dan hibah wasiat. Tujuan hibah dan hibah wasiat menurut Eman Suparman, tujuan hibah wasiat adalah sebagai berikut: untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari si pewaris merasa ajalnya telah dekat. Pewaris akan melaksanakan ibadah haji. Cara membuat wasiat, yaitu menurut Eman Suparman terdapat beberapa cara pembuatan wasiat dalam hukum adat, yaitu secara lisan, contohnya seperti di hadapan orang-orang yang berkepentingan atau penghuni rumah, tetangga, sanak saudara, tanpa pemberitahuan kepada pejabat dan hadapan pejabat desa. Yang kedua, secara tertulis, contohnya seperti akta notaris kedudukan anak tiri pada kewarisan dalam hukum adat. Jika begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, maka anak tiri mendapatkan hak hibah dari bapak tirinya. Bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya. Demikian sebaliknya. Kedudukan anak yang lahir dari luar pernikahan pada kewarisan dalam hukum adat.
anak tersebut hanya menjadi ahli waris dari ibunya. Hutang pewaris, semua hutang mewaris kepada ahli waris. Ahli waris yang menerima warisan wajib melunasi hutang pewaris terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagi. Pelunasan hutang waris hanya sebatas harta peninggalan. Jadi dalam hukum adat, pelunasan hutang waris tidak sampai ke harta pribadi. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.